Selamat datang di kuliah jejaring sosial. Pada pertemuan keempat ini dengan materi menangani jaringan dengan kode. Bersama saya Heri Bertus Yulianton. Nah, pada pertemuan yang kedua kita sudah belajar menggambarkan jaringan dengan menggunakan tools SocioWiz. Hari ini kita akan pelajari tools yang kedua yaitu NetworkX. NetworkX adalah sebuah paket Python untuk membuat, memanipulasi, dan mempelajari struktur, dinamika, dan fungsi jaringan. NetworkX menyediakan struktur data, algoritma, ukuran, dan generator untuk jaringan, serta fasilitas visualisasi yang belum sempurna. Ya, ini sayangnya belum sempurna fasilitas visualisasinya. Tidak sebagus SocioWiz ya. Setelah kita import NetworkX, kita dapat dengan mudah membuat jaringan yang tidak berarah atau graf dan menambahkan beberapa node dan link. Node dirujuk oleh ID integer dan link disebut edge. Untuk mempelajari NetworkX, kita akan menggunakan Google Colaboratory. Ya, ini untuk memudahkan aja daripada menginstal Python. Kita pakai Google Colaboratory. Ya, jadi sebelumnya kita harus mempunyai akun Google atau akun Gmail. Dan juga diasumsikan kita sudah terbiasa dengan Python. Tapi kalau yang belum terbiasa dengan Python, jangan takut. Karena perintah-perintahnya masih sederhana. Yang kita pakai perintah-perintah sederhana yang mudah untuk diikuti. Baik, kita mulai saja dengan membuka browser. Kita masuk ke google.com, kemudian kita ketikkan Google Colab dan tekan Enter. Hasil pencarian pertama nih Google Colab, kita klik. Nah, kita masuk ke tampilan awal dari Google Colab. Kita langsung aja login ya. Di sebelah kanan atas ini ada login, kita klik login. Kemudian kita masuk dengan user kita. Di sini saya sudah pernah masuk sehingga muncul di sini. Kalau belum ya kita ketikkan alamat email kita. Kemudian kita ketikkan passwordnya. Nah, ini tampilan awal ketika masuk. Karena saya sudah mempunyai beberapa notebook, dia akan muncul di sini. Kalau belum punya, biasanya ada ini. Selamat datang di Colaboratory. Tapi kita akan buat notebook baru ya. Kita pilih yang di sisi bawah, kanan bawah ini. Notebook baru, kita klik. Nah, ini adalah tampilan notebook baru. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Ini nama defaultnya notebooknya ini bisa kita ganti. Di belakangnya titik IPYNB-nya kita biarkan, yang kita ganti yang bagian depan. Misalnya kita kasih nama belajar. Dan tekan enter. Oke. Dan saya tidak akan jelaskan seluruhnya ya, saya jelaskan yang penting-penting saja ya. Di sini sudah ada tempat untuk mengetikkan kode. Tapi sebelum kita tambahkan kode, kita tambahkan teks dulu. Mouse-nya gerakkan sedikit ke atas sampai muncul seperti ini ya. Kemudian kita pilih teks. Ya, jadi mouse-nya kita naikkan pelan-pelan ke atas, nah ini muncul gitu, terus kita pilih teks. Nah, akan muncul seperti ini, kita klik 2 kali supaya bisa ngedit. Kita tambahkan di sini ya, kita tambahkan teks untuk penjelasan ya, jadi bebas mau diisi apa aja, tapi sebaiknya ini merupakan penjelasan dari kode yang akan kita ketik nanti. Ya, saya di sini belajar network X ya, itu.
terus kemudian ya misalnya di sini saya tambahkan langkah pertama import paket network X. Oke. Dan ya kita klik bagian kode ini. Oke, jadi seperti itu. Ya, jadi langkah pertama adalah kita import paket network X-nya. Jadi di paket network X itu berisi kumpulan fungsi-fungsi perintah-perintah yang nanti akan kita gunakan untuk coding jaringan. Ya, perintahnya adalah import network X. Oke. Nah, biasanya ditambahi di belakangnya ya, S and X. Ini untuk nama alias. Jadi network X ini kita kasih nama alias NX. Mengapa? Ya untuk memudahkan aja, ini cuma kebiasaan aja. Ya, kebiasaan aja di sini. Setelah itu kita jalankan. Ya ini bisa juga kita tambahkan kode yang lain ya, tetapi untuk sementara cukup satu versi ini kita jalankan. Kita klik tombol ini ya, play di sini ya. Kita klik dan kita tunggu. Nah, dia lagi mengkoneksikan dengan mesinnya. Nah, setelah terhubung dia jalan. Oke. Nah, kalau tidak ada outputnya ya coba seperti ini aja. Nah, jadi kalau tidak ada output tidak terlihat. Kalau nanti beritanya ada outputnya maka akan keluar di bawahnya. Tapi ini sudah selesai kita jalankan. Kita bisa masuk ke berikutnya. Sebelum kita ketik kode berikutnya ya kita tambahkan teks dulu ya. Jadi di bawah ini kita bisa juga pakai yang ini ya. Kita klik plus teks itu dia akan nambah di bawahnya. Kalau kita geser ke atas kita bisa klik tombol anak panah. Oke, kita tambahkan langkah yang kedua. Langkah kedua buat graf dengan nama G. Nah, ini kebiasaan aja ya, kasih namanya adalah G, tapi tidak harus G sebetulnya. Udah, terus kita tambahkan kode, kita klik plus kode ini. Kita buat graf dengan nama G. Perintahnya adalah G sama dengan NX. NX itu adalah nama alias ya dari network X tadi ya. Sudah kita definisikan di sini. Titik graf. Titik graf kurung buka kurung tutup. Kita ketik kurung buka aja, nanti dia nambah sendiri kurung tutupnya. Ya udah, kita jalankan. Ya ini tidak ada outputnya ya, jadi cuma seperti itu aja. Dan langkah berikutnya tambah teks lagi ya, kita pilih plus teks, kita ketikkan ya tanda pagar 3 kali. Langkah ketiga adalah menambahkan node dan link. Node dan link ya sekalian ya, node dan link. Oke, kita tambahkan kode ini ya, klik kode. Nah, bagaimana menambahkan node dan link? Untuk menambahkan node dan link pada graf G. Jadi graf G yang kita buat tadi masih kosong ya, belum ada isinya, graf kosong. Perlu kita tambahkan node. Nah, kita tambahkan node dengan cara kita ketikkan G titik node, add node ya, add node. Satu ya, ini
node-nya dalam bentuk bilangan ya, 1 gitu ya. Dan misalnya tambah lagi add node 2. Nah, kalau kita nambahkan link dari g.add link itu namanya edge ya, edge kurung buka. Nah, kalau di sini harus ada 2 ya, parameternya U dan V ya, ini U dan V, node pertama dan node kedua ya. Jadi misalnya di sini 1,2. Oke ya, ini node dan link yang pertama ya, kita jalankan dulu saja. Oke, sudah selesai. Nah, kita juga bisa menambahkan beberapa node sekaligus di dalam satu baris perintah ya. Ini saya tambahkan teks dulu. Ini adalah ya, menambahkan beberapa node dan link. Ya, tambah kode. Ya, perintahnya untuk menambahkan beberapa node dan link sekaligus adalah g.add ya underscore node pakai s from kurung buka. Nah, bedanya di sini adalah kita harus tambahkan kurung siku. Kurung siku kita tadi sudah tambah 1, 2. Sekarang kita tambahkan misalnya 3, 4, 5, 6 ya, kayak seperti itu ya. Jadi menambahkan 4 node sekaligus. Kemudian kita tambahkan juga add pakai s from kurung buka, sama ya, kurung buka kurung siku. Nah, di dalam kurung siku ini ada kurung buka lagi ya, kurung buka yang bulat. Ini misalnya s dari 1 ke 3, koma kurung buka, akhirnya 3 ke 4 ya, koma kurung buka lagi, misalnya 2 ke 6, 2 ke 5 juga. Misalnya kurung buka 4 ke 6. Nah, kayak seperti ini. Ya, saya taruh biar jelas. Ya, jadi misalnya seperti ini. Ini nambahkan 4 node dan 4 link ya. 1, 2, 3, 4 link sekaligus. Kita jalankan ya, sukses. Seperti ini hasilnya. Ya, kita bisa menampilkan jumlah node dan jumlah edge. Caranya kita tambahkan teks dulu ya, kita tambahkan keterangan dulu. Menampilkan jumlah node dan jumlah link ya, jumlah link atau jumlah edge, dan tambahkan kode ya, supaya tampilannya bagus. Kita tambahkan keterangannya perintah print itu untuk ya menampilkan teks kurung buka ya, terus t ya, jumlah node titik 2 spasi, kemudian setelah kutip penutup kita tambahkan koma, g titik jumlah berarti itu 6 of node kurung buka kurung tutup, dan print jumlah edge titik 2 sih, dan di belakang tanda petik tambahkan koma, g titik 6
oh gulung buka gulung tutup. Oke, kita jalankan untuk melihat hasilnya. Ya, jumlah node-nya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah edge-nya 5. Oke, kemudian kita bisa ya menggambarkan grafnya. Nah, lagi. Menggambar graf. Nah, ini langkah, ada 2 langkah ya. Langkah pertama, kita import dulu. Import paket matplotlib matplotlib titik play plot. Import matplotlib. Ini adalah library untuk menggambar berbagai macam graf, plot gitu ya. Kita jalankan. Oke, sukses. Tambahkan teks lagi ya. Langkah kedua, gambar G. Pertanyaannya adalah NX tadi alias dari ini ya, network X dot draw. Pertanyaan untuk menggambar adalah draw kurung buka kurung tutup G. Grafiknya adalah G. Kita jalankan, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Demikian materi untuk kuliah hari ini. Jika ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.